Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pagi ini. Kali ini saya berada di lokasi toko buku Kristen BPK Gunung Mulia. Hari ini adalah hari ulang tahun BPK Gunung Mulia yang ke-77 tahun. Di mana toko buku ini sudah berdiri di sekitar tahun 1946, di mana pendirinya adalah Bapak Todung Sultan Gunung Mulia. Mereka menyediakan toko-toko buku Kristen yang untuk mendukung semua kegiatan jemaat Kristen. Dari sinilah firman Tuhan akan kita dengarkan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini tertulis dalam Ibrani 12 ayat 14. Demikian bunyinya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, damai bukan berarti bebas dari kesulitan. Kata istilah damai yang dalam bahasa Yunani dikatakan eirene atau dalam bahasa Ibrani sama halnya dengan shalom, adalah segala sesuatu yang membawa kebaikan bagi manusia. Hari ini adalah hari reformasi di mana Dr. Martin Luther menempelkan 95 dalil di depan gereja Katolik Wittenberg sekitar pada tahun 1517. Ada pergolakan besar pada saat itu hingga lahir gereja Protestan. Tetapi dengan tuntunan Tuhan dan membutuhkan proses yang lama supaya dapat saling menerima, saling mengakui. Tentu ada banyak orang yang berperan di dalamnya yang memikirkan supaya dapat hidup damai. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, Dr. Martin Luther King Jr. mengatakan, pertanyaan paling mendesak dan penting dalam hidup ini adalah apa yang kita lakukan bagi orang lain. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita diingatkan akan kewajiban kita pertama. Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Selalu mau mengerjakan pekerjaan Kristus, yaitu menolong orang lemah, menolong orang yang miskin. Jika ada persoalan, membantu mereka untuk menyelesaikan persoalannya, menyejukkan hati yang mereka untuk menguatkan hati mereka, menguatkan hati yang kendor, dan memberikan semangat bagi orang yang berputus asa. Kejarlah kekudusan, memperlihatkan kepada kita hati yang tulus, menunjukkan cara hidup yang benar kepada sesama manusia dengan memberikan teladan pribadi, mengikut Yesus. Usahakanlah hidupmu pembawa damai bagi semua orang. Hidup dalam kekudusan, hidup damai, itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Hendaklah kita melakukannya dengan tulus. Hidup mengejar kekudusan dan hidup berdamai itu adalah sangat penting. Karena hidup kita ada di dalam Tuhan. Hidup di dalam
Roh Tuhan selalu mengejar kekudusan dan kedamaian. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.